Selanjutnya, untuk materi yang terakhir yaitu lingkaran. Dalam lingkaran, kita membahas ada 5 subbab. Subbab yang pertama yaitu pengertian dan unsur-unsur lingkaran. Yang kedua yaitu keliling dan luas lingkaran. Yang ketiga yaitu menentukan hubungan antara besar sudut pusat dengan sudut keliling. Kemudian yang keempat, menentukan panjang busur dan luas juring. Dan yang kelima, garis singgung lingkaran. Untuk yang pertama, pengertian dan unsur-unsur lingkaran. Pengertian lingkaran sendiri yaitu himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu dalam suatu bidang. Titik tertentu tersebut disebut dengan titik pusat lingkaran, sedangkan jarak tertentu tersebut dinamakan dengan jari-jari. Pada gambar di atas ini ada titik A dan ruas garis AB disebut dengan jari-jari atau sering diberi nama variabel R. Lingkaran yang berpusat di titik A seringkali disebut lingkaran A. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada jari-jari dan diameter. Jari-jari atau sering disimbolkan dengan R adalah ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran ke pusat lingkaran. Sedangkan diameter disimbolkan dengan D adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain pada lingkaran dan ruas garis tersebut melalui pusat lingkaran. Dengan demikian, D sama dengan 2 kali R. Kemudian busur. Busur adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi 2 titik pada lingkaran. Adapun ciri-ciri dari busur yaitu 1. Berupa kurva lengkung. 2. Berhimpit dengan lingkaran. 3. Jika kurang dari setengah lingkaran atau sudut pusat kurang dari 180 derajat disebut busur minor atau busur kecil. 4. Jika lebih dari setengah lingkaran atau sudut pusat lebih dari 180 derajat, maka disebut busur mayor atau busur besar. Dan yang terakhir, kelima, busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat sama dengan 180 derajat. Sehingga dalam satu lingkaran terdapat 2 busur, yaitu busur minor atau kecil ditulis busur KL dan busur mayor atau busur besar ditulis busur KL. Jadi ini yang busur minor, ini yang busur mayor. Selanjutnya yaitu tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain pada suatu lingkaran. Ciri-cirinya, 1. Berupa ruas garis. Yang kedua, menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Jadi ini ruas garis KL. KL ini adalah tali busur. Selanjutnya, apotema. Apotema adalah garis dari pusat lingkaran tegak lurus tali busur atau jarak pusat ke tali busur. Ciri-cirinya, 1. Berupa ruas garis. 2. Menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. 3. Tegak lurus dengan tali busur. Simbolnya seperti ini ya. Oke, PQ. Dan ini gambarnya. Oke, tegak lurus dengan FE. PQ tegak lurus dengan RI. Nah, ini dinamakan dengan apotema. Kemudian ada juring. Juring atau sektor adalah bangun yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Ciri-cirinya, 1. Berupa daerah di dalam lingkaran. 2. Dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. 3. Jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Nah, ini gambarnya. Dengan demikian, bila pada lingkaran ada 2 titik M dan N, maka lingkaran akan terdapat 2 juring.
yaitu juring MNP, ini juring kecil, yaitu juring yang panjang busurnya kurang dari setengah lingkaran, dan juring MNP yang juring yang besar ini. Nah, kemudian ada unsur tembereng. Tembereng adalah bangun yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Adapun ciri-cirinya: 1. Berupa daerah di dalam lingkaran. 2. Dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Ini gambarnya bisa dilihat. Kemudian dengan demikian, bila pada lingkaran ada 2 titik, yaitu titik Y dan Z, maka lingkaran akan terdapat 2 tembereng, yaitu tembereng Y dan Z kecil dan tembereng besar, yaitu Y dan Z ini ya, yang diarsir. Unsur yang terakhir yaitu sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan 2 titik yang terletak pada busur lingkaran. Ciri-cirinya: 1. Terbentuk dari 2 sinar garis atau kaki sudut. 2. Kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Ini gambarnya. Pada gambar sudut MNP dengan sudut pusat di B, ini namanya sudut pusat. Untuk selanjutnya yaitu subbab yang kedua tentang keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang garis lengkung dari suatu titik pada lingkaran sampai ke titik itu lagi. Pada setiap lingkaran, perbandingan keliling dan diameternya menghasilkan bilangan yang sama. Kita sering menyebutnya dengan pi. Jadi ini simbol dari pi. Dengan demikian, hal tersebut dapat dinyatakan K sama dengan pi D. Karena D sama dengan 2 kali R, maka keliling lingkaran yaitu 2 kali P kali R. Dalam perhitungan, bila jari-jari merupakan bilangan kelipatan 7 atau diketahui keliling atau luas merupakan bilangan kelipatan 11, maka digunakan pendekatan nilai pi sama dengan 22/7. Sedangkan bila jari-jari bukan merupakan bilangan kelipatan 7 atau keliling ataupun luasnya bukan merupakan bilangan kelipatan 11, maka digunakan pendekatan nilai pi sama dengan 3,14. Oke, di sini ada contoh. Sebuah lingkaran jari-jarinya 35 cm. Hitung keliling lingkaran tersebut. Kita menggunakan rumus keliling yaitu 2πr. Kita substitusikan pi-nya karena jari-jarinya itu kelipatan 7, 35 itu kelipatan 7, maka kita menggunakan pi 22/7. R-nya kita substitusikan yaitu 35. Kemudian hasilnya yaitu 220 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut yaitu 220 cm. Kemudian luas lingkaran. Luas daerah lingkaran untuk selanjutnya ditulis luas lingkaran. Karena D sama dengan 2 kali R atau R sama dengan setengah dari D diameter, rumus luas lingkaran dapat ditulis L sama dengan pi kali R kuadrat. Seperti keliling tadi bahwa yang jari-jarinya kelipatan 7 atau keliling ataupun luasnya kelipatan 11 digunakan pendekatan nilai pi sama dengan 22/7. Sedangkan yang bukan kelipatan 7
atau juga bukan kelilingnya atau luasnya bukan kelipatan 11, maka digunakan pendekatan nilai pi sama dengan 3,14. Contohnya, jari-jari sebuah lingkaran panjangnya 14 cm. Hitung luas lingkaran tersebut. Kita gunakan rumus luas lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat. Kemudian kita substitusikan. Kita menggunakan pi 22/7 karena jari-jarinya diketahui 14. Dikali 14 dikali 14. Dan hasilnya 616 cm persegi. Jadi luas lingkarannya 616 cm persegi. Subbab yang ketiga yaitu menentukan hubungan antara besar sudut pusat dengan sudut keliling. Besar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur sama besar memiliki hubungan. Jadi, jika suatu besar sudut pusat diketahui, maka sudut keliling yang menghadap busur yang sama juga dapat diketahui. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling dapat dinyatakan dalam uraian di bawah. Jadi yang pertama yaitu besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, di sini ada gambarnya. Sudut AOB sama dengan 2 kalinya sudut ACB. Jadi AOB ini 2 kalinya ACB. Kemudian besar sudut keliling adalah setengah besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Sini sudut ACB setengah dari sudut AOB. Kemudian besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Jumlah dari sudut keliling yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Dapat disimpulkan bahwa besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama. Ini ada contohnya. Hitung besar sudut APB. Nah, perhatikan bahwa sudut ACB ini sudut keliling dan sudut APB ini sudut pusat menghadap ke busur yang sama, yaitu busur AB. Oke, penyelesaiannya. Sudut APB sama dengan 2 kali sudut ACB. Nah, kemudian 2 dikali sudut ACB tadi kan 51 derajat. Sehingga hasilnya dari besar sudut APB yaitu 102 derajat. Kemudian subbab yang keempat yaitu menentukan panjang busur dan luas juring. Untuk rumus mencari panjang busur yaitu alfa per 360 derajat dikali 2 pi r. Untuk mencari luas juring yaitu alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Di sini langsung ada contohnya. Tentukan panjang busur KL dan MN serta tentukan luas juring KAL dan MAN. Penyelesaiannya. Panjang busur KL kita menggunakan rumus alfa per 360 derajat dikali 2 pi r. Nah, alfanya sudah diketahui yaitu 45 derajat. Kita substitusikan. 45 derajat per 360 derajat dikali 2 pi r.
sama dengan 1/8 kali 2 pi r. Sama ya, untuk panjang busur MN juga begitu. Alfa per 360 derajat dikali 2 pi r. Alfanya kita substitusikan dengan 135 derajat per 360 derajat dikali 2 pi r. Maka hasilnya 3/8 kali 2 pi r sama dengan 3/4 kali pi r. Kemudian mencari luas juring KAL. Kita masukkan rumus luas juring, yaitu alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Alfanya kita substitusikan dengan 45 derajat. Dan hasilnya 1/8 kali pi r kuadrat. Sama ya, mencari luas juring MAN juga dengan menggunakan rumus luas juring, yaitu alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Kita substitusikan alfanya pada juring MAN, yaitu 135 derajat. Dan hasilnya 3/8 kali pi r kuadrat. Oke, subbab yang terakhir yaitu garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung suatu lingkaran tepat di satu titik. Perhatikan contoh garis singgung dan bukan garis singgung lingkaran berikut. Perhatikan garis berwarna merah dan banyak titik pada lingkaran yang dipotong oleh garis tersebut. Nah, ini adalah garis singgung, memotong di satu titik. Namanya titik singgung. Ini bukan garis singgung ya, karena tidak memotong di satu titik. Ini memotong di dua titik, yaitu titik P dan titik R. Menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran adalah sebuah garis yang menyinggung dua buah lingkaran dan tidak memotong garis yang menghubungkan dua pusat lingkaran tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. AP ini jari-jari lingkaran yang besar, sama dengan R. Kemudian QB ini jari-jari lingkaran yang kecil, variabelnya R. Kemudian AB ini garis singgung persekutuan luar, atau disimbolkan dengan GL. Kemudian PQ ini jarak kedua pusat lingkaran, J. Kemudian AP tegak lurus dengan QC. Nah ya, tegak lurus dengan QC, sehingga AB QC persegi panjang. AB sama dengan QC sejajar. Dan AC sama dengan BQ sejajar. CP sama dengan R besar dikurangi R kecil. Perhatikan segitiga PQC. Siku-siku di C. Menurut teorema Pythagoras, CP kuadrat ditambah CQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat. R besar dikurangi R kuadrat ditambah GL kuadrat sama dengan J kuadrat. R besar dikurangi R kecil kuadrat ditambah GL kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. GL kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. GL kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi 2. Maka untuk rumus mencari persekutuan
persekutuan luar dua lingkaran. Garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yaitu GL sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. Contohnya, dua lingkaran masing-masing berjari-jari 25 cm dan 10 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 17 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Nah, di sini sudah diketahui bahwa R besarnya yaitu 25 cm dan R kecilnya yaitu 10 cm, sedangkan jaraknya atau disimbolkan J sama dengan 17 cm. Oke, kemudian kita masukkan rumus. GL sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. Oke, J-nya 17, jadi 17 kuadrat dikurangi R besarnya 25 dikurangi 10 kuadrat. 17 kuadrat yang di dalam kurung ini dihitung dulu, 25 dikurangi 10, 15, jadi 15 kuadrat. Kemudian 17 kali 17, 289 dikurangi 15 kali 15, 225. Sehingga GL sama dengan akar 64. Akar 64 itu sendiri itu 8. Jadi panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 8 cm. Oke, selanjutnya menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran adalah sebuah garis yang menyinggung dua buah lingkaran dan memotong garis yang menghubungkan dua pusat lingkaran tersebut. Ini ada gambarnya. AP. Nah, AP ini jari-jari lingkaran besar. Seperti tadi disimbolkan dengan R besar. QB, jari-jari lingkaran kecil. AB, garis singgung persekutuan dalam, disimbolkan dengan GD. PQ, jarak kedua pusat lingkaran, J. AP diperpanjang, maka AP tegak lurus dengan QC. Diperpanjang tegak lurus dengan QC. Sehingga AB QC adalah persegi panjang. AB sama dengan QC sama dengan GD dan AC sama dengan BQ sama dengan R kecil. CP sama dengan R besar ditambah R kecil. Perhatikan segitiga PQC, siku-siku di C. Menurut teorema Pythagoras, CP kuadrat ditambah CQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat. R besar dikurangi R kecil kuadrat ditambah GD kuadrat sama dengan J kuadrat. R besar dikurangi R kecil kuadrat ditambah GD kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. GD kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. GD kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi 2. GD sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. Untuk contohnya, jari-jari lingkaran A adalah 10 cm dan jari-jari lingkaran B adalah 6 cm. Jarak kedua pusat lingkaran yaitu 34 cm. Hitung panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Sini diketahui R besarnya yaitu 10 cm dan R kecilnya 6 cm.
J-nya 34 cm. Kita menggunakan rumus GD sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. J-nya 34 kuadrat. R besarnya 10 dan R kecilnya 6. Yang di dalam kurung ini kita hitung terlebih dahulu. Jadi 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. 34 kuadrat yaitu 1156. Dikurangi 16 kuadrat yaitu 256. Sehingga GD sama dengan akar dari 900. Akar dari 900 yaitu 30. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 30 cm. Oke teman-teman, mungkin itu ya cukup materi dari kelompok 3. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan dan didiskusikan bersama di Elita. Kemudian ini ada latihan soalnya juga, bisa dikerjakan ya. Terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.